pagi bersama saya Mayfri Syari. Ini dia redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kita awali informasi pada hari ini. Diduga salah injak pedal rem saat di tengah kemacetan. Sebuah mobil sedan melaju kencang hingga menabrak 5 kendaraan di pintu rel Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Di lokasi lainnya, kecelakaan adu banteng antara truk tronton dengan bus terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor, di Sabtu siang. Sepeda motor roda 3 yang mengangkut gas LPG terbakar di Jalan Belitung, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu. Besarnya kobaran api membuat panik warga sekitar, di mana kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Cikolotok, Purwakarta pada Sabtu sore. Kencangnya tiupan angin serta cuaca panas membuat api cepat menjalar ke berbagai arah. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menaikkan status Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Sementara itu beredar pula rekaman video yang memperlihatkan detik-detik letusan dahsyat dari Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Petugas pos pengamatan gunung api memastikan video tersebut hoax dan bukan kondisi terkini. Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah yang ada di tanah air. Yang pertama, ini ada 2 pekerja di Banjar, Jawa Barat yang tewas akibat terjatuh dari ketinggian puluhan meter. Keduanya hendak membongkar tower triangle di kompleks perkantoran di kota Banjar. Ini dia. Berikutnya kita akan beralih ke Sulawesi Selatan. Sempat melonjak harga sejumlah bumbu dapur di kota Parepare mengalami penurunan. Stok yang melimpah akibat MBG diliburkan ternyata jadi salah satu penyebabnya. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Ada ratusan pengunjung wisata Ubalan Kediri yang ikut serta dalam tradisi kebur Ubalan Bulan Suro. Mereka berebut gunungan hasil bumi di kolam Kemanten. Kita simak bersama. Penjamretan perhiasan milik emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku memepet korban dan merampas kalung, namun korban melawan dan berteriak. Sementara itu aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten, karena korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal. Kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica yang sedang viral. Ada 2 dari 4 terlapor kasus kematian Dr. Ica pakai noni, yakni Terezius Lazakar dan juga Robert Tubani pada Sabtu petang mencari bantuan hukum dengan mendatangi salah satu kantor pengacara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keripik paru Bu Mangun merupakan oleh-oleh khas dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di mana keripik paru yang sudah legendaris sejak tahun 1960-an ini juga sudah dikenal luas hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang hingga Arab Saudi. Penasaran seperti apa sih sebenarnya prosesnya? Ini dia, ada Robi Sofwan Amin yang akan melihat dan ikut langsung proses pembuatan keripik paru dalam segmen Sehari Menjadi. Untuk meminimalisir terus-terusan memainkan gawai saat liburan sekolah, ada ratusan anak ikut dolanan alias main bersama beragam permainan tradisional di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Blitar ada sejumlah orang tua yang memilih mengajak buah hati mereka berlibur ke pantai. Karena selain bisa berenang dan bermain pasir, masuk ke kawasan wisata itu juga tidak dipungut biaya alias gratis. Kuliner Nusantara kini semakin mendunia karena tak hanya di tanah air, namun kelezatan makanan khas Indonesia juga bisa dinikmati oleh para jemaah umroh dan haji di kota suci Madinah, Arab Saudi. Sebuah kedai di dekat kawasan Jabal Uhud dan Masjid Nabawi menyajikan bakmi nyemek serta bakso dengan cita rasa otentik yang menggugah selera. Gempa Venezuela yang terjadi beberapa waktu lalu membawa beragam cerita. Seorang anak perempuan menceritakan kisahnya saat terjebak di runtuhan puing rumahnya setelah gempa terjadi. Sementara itu, 45 petugas pemadam kebakaran asal Chile yang ditugaskan untuk membantu proses evakuasi korban gempa Venezuela telah kembali ke Chile. Ada puluhan robot humanoid menari bersama manusia di atas runway saat acara peluncuran di Shenzhen, Tiongkok. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.